Allahul kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulin kafi kafana kafi wanima kafi alhamdulillah Percikan dusri Roca cuti susah Rangdai Rocanya cinta Yang siang singgo de ai Cekemai hayongken Nihungken cek Singku de sosai Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki acara inti, yaitu tausiah dari pemateri. Alhamdulillah, pematerinya sudah datang. Beri tepuk tangan kepada Bapak Agung Prawoto SPD MPD. Baik, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Kumaha damang sarayana damang. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka dalam rangka kegiatan, yakni memperingati kelahiran Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat berkat salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umat. Amin ya Allah ya Rabbal. Sepertinya belum kondusif, kita kasih kuis dulu. Cung yang mau hadiah. Pertama yang maju yang pakai sorban sini. Pakai sorban. Kalau hadiah sih. Ali, Yos. Yang maju ke depan. Coba, kayaknya perempuan kayaknya ini. Iya. Ini terlihat yang siswinya cantik-cantik, tepuk tangan dong. Laki-laki sedang.
Cung perempuan yang mau hadiah, silakan maju ke depan satu orang. Silakan ke depan satu orang. Laki-laki satu orang, silakan maju. Silakan. Tidak ada, ini tidak ada. Satu orang, silakan. Maju ke depan, silakan. Ya boleh dua orang, silakan dua orang. Oke, dua. Ya boleh, silakan. Jalan mana? Jalan sini, boleh, silakan. Dua orang. Ya boleh, lima-limanya boleh, sini. Maju di sini saja ya, sudah ya. Ada mic-nya ibu, guru boleh diginikan. Ya soalnya kalau nggak diginiin pada belum fokus ini. Coba dipegang. Saha nami, cek. Nami saha. Fikri, bahasa Arab Fikri. Nambe. Hayo hadiah, hayo. Oh, hayo. Stras disanggakeun mikna sareng saha nami ya biasa pada sana biasa abdi galarasan orang Jawa nami saha Noval kelas sabaraha apa nambe ieu sakelas sakayana ye teu saha nami Kiki kelas Rizki kelas Apreki nambe Tobi, dia paling subur ya. Sana nih. Dapat kelas berapa? 4. Nah, paling subur tapi kelas 4 ya. Rasa. Ezia Muhammad. Ezia namanya Ezia. Ezia Muhammad. Keisha. Oh, Keisha. Keisha kelas berapa Keisha? 5B. 5B. Siap. Pertanyaan anak di pasien pertanyaannya. Karena ini kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi, pertanyaannya adalah mau dikek mau apa ini? Pertanyaannya beda aja, tenang. Siapa nu tiasa ngacungnya kalau nggak dijawab? Kamu di pasien terang, penonton. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Ya, coba, bentar, ini. Siapa itu namanya? Bapak ya? Oh, apa? Siapa yang namanya? Ayah Nabi Muhammad siapa? Jangan lihat ke sana. Nama ayahnya adalah siapa? Itu siapa? Tadi jawabannya Abdul Muthalib ya kan? Betul salah? Oke. Siapa yang mau jawab lagi? Siapa yang mau jawab? Ya. Siapa? Nama ayah Nabi Muhammad? Nama ayah Nabi Muhammad Abdullah, betul tidak? Oke. Hadiah. Kangge meser balacung. Oke. Pertanyaan kedua. Nabi Muhammad dilahirkan di kota apa? Ini. Siapa namanya tadi? Ah, Kesia. Di kota Mekah. Laras kota Mekah? Laras. Pasang hadiah ulah. Oh ulah sini. Kangge meser cio. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Nabi Muhammad SAW
diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia berapa? 40. Pada usia 40 tahun. Betul salah? Betul. Kasih hadiah jangan? Jangan katanya. Ya. Ini masih mau hadiah? Hadiahnya sudah habis nanti ya. Duduk dulu. Tepuk tangan buat semuanya. Biar fokus, kita sholawatan dulu. Bisa sholawat? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Allahu kafi Rabbuna kafi wasadana kafi wajadana kafi likulin kafi kafana kafi wanina kafi alhamdulillah. Allahu kafi Rabbuna kafi wasadana kafi wajadana kafi likulin kafi kafana kafi wanina kafi alhamdulillah. Perempuan semua, Allahu kafi likulil kafi kafana kafi wanima kafi alhamdulillah. Laki-laki wajadana kafi likulil kafi kafana kafi wanima kafi alhamdulillah. Lumayan, nilai buat perempuan 70, laki-laki 72. Iya. Sekali lagi, Allahu kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulin kafi kafana kafi wanima kafi alhamdulillah. Indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Allahu kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulin kafi kafana kafi wanima kafi alhamdulillah. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Allahu kafi Rabbuna kafi qasadana kafi wajadana kafi likulil kafi kafana kafi wanima kafi alhamdulillah. Apakah Allah ingatkah? Ayu siapakah? Aina di mana? Ma apakah? Man siapakah? Mata kapan? Kam berapa? Kaifa bagaimana? Hal apakah? Maza apakah? Lima kenapa? Limaza kenapa? Sungguh qad
laqad sungguh seakan saufa akan labukan mabukan nikmat sebaik bisa sejelek. Itu al-istifham dan artinya Allahu kafir rabbuna kafir sadana. Alhamdulillahirabbil. Jantan Nabi Muhammad teh nyaeta nabi anu diutus Allah yang terakhir, betul tidak? Nabi yang wajib diketahui dan Rasul jumlahnya berapa? Padahal menurut keterangan dalam kitab Qatrul Goes dijelaskan bahwasanya jumlah Nabi itu 125.000. 125. Berapa jumlah Nabi yang diciptakan Allah? Berapa? 125.000. Dan Rasul yang diciptakan Allah itu jumlahnya 313. Namun yang wajib diketahui jumlahnya 20. Biasanya kita menghafal nama-nama Nabi. Hafal nama-nama Nabi hafal? Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Jadi Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir yang diciptakan oleh Allah, lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, atau tepat pada tahun 571 Masehi. Nih, Pak Ustadz punya cerita, mau dengar cerita tidak? Budak letik mah perlu diberi cerita tidak? Laras ini ibu. Begini ceritanya. Yos, minum dulu Yos. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW itu beliau setiap pagi beliau itu selalu memberikan makan kepada seorang pengemis Yahudi buta. Kurang sok masian sodako tanah pengemis. Kadang-kadang ayah nutara masian ayah. Anu tara masian didoakeun ku Pak Ustadz sing sehat. Sing digampilkan rezekina supados kemat tiasa masihan kapengah. Yes. Manggi naon manggi dicontohkeun ku Rasul. Jantan Rasul tiap eling setiap pagi suka memberikan makan kepada pengemis Yahudi buta. Pengemis Yahudi agamanya Yahudi, orangnya tidak bisa melihat atau buta atau tunanetra. Lalu diceritakan Nabi telah wafat. Setelah Nabi wafat, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq datang kepada anaknya. Anak beliau kebetulan adalah istri dari Nabi Muhammad, yakni Sayyidina Aisyah. Ada lagunya Sayyidina Aisyah, ada Aisyah, cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main-main, selalu bersama. Iya, tepuk tangan buat semuanya. Ini kayaknya kalau diajak nyanyi senang terus deh. Ini mau ceramah mau nyanyi.
Bu Guru, abi diulang kangge ceramah, kangge nyanyi ya teh. Rasulullah dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Kapan? Katakanlah sekarang. Ya, lagu Armada liriknya orang gentosnya, liriknya orang gentos. Kamu kan, Pak Ustaz. Katakanlah sekarang bahwa aku punya cita-cita belajar sepanjang masa. Aku kan berusaha sukses usia muda, bahagiakan orang tua. Lelahku selamanya karena Allah Ta'ala. Dapatkan kaset dan CD-nya di toko material terdekat. So, orang cobian biasa. Boleh? Oh, sekadik. Katakanlah sekarang aku punya cita-cita belajar sepanjang masa. Aku kan berusaha sukses usia muda, bahagiakan orang tua. Lelahku selamanya karena Allah Ta'ala. Kalau bahasa Cinanya seperti ini. Tahu bahasa Cina? Pendidikan dusun Ocai cuti susah Rani dalai Ocai macempan Yang siang sin wode ai Cekamai heyongken Nihungken chen Sin pudu sonsai. Pak Ustadz yang begitu minggu seserian. Jangan emu tong mingse jadinya. Tong mingse tolong minggir sedikit. Kurang teraskan kisahnya caritana. Lanjutkan. Jadi Sayyidina Abu Bakar mendatangi putrinya, yaitu Sayyidina Aisyah. Kata Sayyidina Abu Bakar apa? Wahai putriku, apakah ada sunnah Rasul yang belum pernah aku kerjakan? Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Sayyidina Aisyah. Kata Aisyah putrinya, tidak ada wahai ayah. Semua sunnah Rasul telah engkau kerjakan, karena engkaulah sahabat yang paling dekat dengan Rasul. Jangan sahabat anu paling caket sareng Rasulullah nyaeta Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya lagi memastikan, coba diingat-ingat putriku, apakah ada sunnah Rasul yang belum pernah aku kerjakan? Kata Sayyidina Aisyah, sebentar ayah, aku ingat-ingat. Oh iya, ada satu ayat, yakni Rasulullah setiap pagi selalu datang ke sudut pasar untuk memberikan roti kepada pengemis. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar datang. Dia pergi ke pasar untuk mendatangi siapa? Mendatangi siapa? Pengemis Yahudi buta. Namun begitu kagetnya Abu Bakar ketika lihat pengemis. Kenapa kaget? Karena ternyata ketika pengemis itu diketahui oleh Abu Bakar, pengemis tersebut sedang memaki-maki Rasul. Padahal Rasul telah wafat. Jadi kami ayah jangan ngalangkung cek si pengemis Yahudi teh. Hei, awas kalian jangan mendekati Muhammad. Muhammad pemfitnah, Muhammad tukang bohong, Muhammad tukang dosa. Ada orang lewat lagi, kalian jangan mendekati Muhammad, Muhammad pendusta. Kalian jangan mendekati Muhammad, Muhammad tukang bohong. Kata siapa? Pengemis Yahudi buta. Abu Bakar kaget.
Kata Abu Bakar, astagfirullah. Padahal tiap pagi pengemis itu dikasih makan oleh Rasul. Lalu Sayyidina Abu Bakar mendekati pengemis tersebut. Lalu dengan pelan-pelan dia duduk. Kemudian dia memasukkan roti tersebut ke dalam mulut pengemis. Ari Abu Bakar mah memasukkannya pelan-pelan. Ayo orang mah jika ada pengemisnya gitu itu jika nanya. Abu Bakar dengan pelan-pelan dia memasukkan ke dalam pengemis, ke dalam mulut pengemis. Dimasukkan pelan-pelan, tapi si pengemis berontak. Dia bilang, siapa kau? Engkau bukanlah orang yang tiap pagi ngasih makan kepadaku. Kata siapa? Kata si pengemis, engkau bukanlah orang yang tiap pagi memberi makan kepadaku. Lalu Abu Bakar kaget. Kenapa dia tahu? Karena apa? Karena orang yang ngasih makan kepadaku tiap pagi, dia memberikan makanannya itu dengan cara yang halus dan lembut. Bayangkan kalau kalian. Saking santunnya Rasul memberikan makan kepada pengemis dengan cara-cara yang lembut. Bahkan Abu Bakar saja yang dengan pelan-pelan memberikan makan masih kalah lembut dengan kelembutan Rasulullah. Abu Bakar langsung menangis pada saat itu. Dia menangis, dia bergetar, lalu dia bilang, wahai pengemis, aku memang bukan orang yang tiap pagi datang kepadamu. Aku memang bukan orang yang tiap pagi memberikan makan kepadamu. Aku memang bukan orang yang tiap pagi kamu maki-maki. Pengemis kaget. Lalu siapa dia? Siapa dia yang tiap pagi memberikan makan kepadaku? Kata Abu Bakar, orang yang memberi makan kepadamu tiap pagi adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tiap detik kamu hina dan kamu caci maki. Pengemis Yahudi buta langsung kaget. Dia langsung bergetar. Dia langsung meneteskan air mata. Dia langsung memeluk Sayyidina Abu Bakar. Dan dia langsung bilang, wahai Abu Bakar, tuntun aku menyebutkan 2 kalimat syahadat. Tuntun aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya pengemis Yahudi buta tersebut masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Gara-gara apa? Gara-gara indahnya akhlak Rasulullah. Gara-gara indahnya akhlak baginda Rasulullah. Hoyong jika Rasul hoyong. Hoyong lebat ke surga hoyong. Hoyong direncangan ke Rasul di surga hoyong. Luka hiji. Minum dulu ya. Iya, Rupina gara-gara nyanyi Cina, Rupina namanya. Gara-gara nyanyi Cina jadi stikernya rusak sebenarnya. Yos, kurang lajengkannya. Kita lanjutkan. Lalu maka dari itu apabila kita ingin masuk surga, kita ingin dengan Rasul, kita ingin bertetangga dengan Rasul, maka kita harus mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Rasul kira-kira kalau makan pakai tangan kanan, tangan kiri. Kanan kiri. Rasul makannya kumaha? Sunnahnya itu pakai 3 jari. Sunnahnya pakai 3. Atuh Pak Ustadz 3 jari mah mual warga gatunya. Enak teh makan kieu. Susah teh. Urang maki. Kadang-kadang ki. Ya kieu urang mah nya. Dikitu tah Pak Ustadz. Kadang-kadang pakai sendok tembok tesawios yang nggak sendok tesawios kira ku nuang baso kulengen, kira ku nuang soto ku panangan. Laras teh memang sunnah Rasul itu pakai tangan ya, memang sunnah Rasul pakai tangan, tapi kalaupun kita mau makan pakai sendok boleh, tidak jadi masalah, hukumnya wenang mubah. Tapi kalau mau sunnah pakai tangan. Mau pingin sunnah lagi tangannya 3.
Bukan tangan 3 gitu, bukan. Jarinya 3 gini. Ya. Kemudian. Oh, udah. Alhamdulillah. Aduh. Kita lanjut lagi, oke? Kemudian ada kisah Rasul. Ada sahabat datang kepada Rasul. Sahabat hitut. Sahabat Rasul payunan saha? Payunan roh. Kumaha Rasul kira-kira? So, urang macing, urang mun aya rencangan itu payunan urang kumaha? Oh, urang mah pasti. Sanu itu teu aya suarana oge kaambil bauna urang mah pasti langsung ambek. Ieu sanu itu meuli bau kieu laras teh. Komo lamun aya suaraan. Saha itu? Oh, langsung dicari terdakwanya, dicari tersangkanya. Laras teh. Padahal ajaran Rasul tidak seperti itu. Ketika ada sahabat kentut di depan Rasul, kentutnya itu bersuara dan bau nak acida. Jika nama itu usuknya sadar kulit endog. Itu payunan Rasul. Eta Rasul pura-pura tengah dangu, jeung pura-pura tengah bayangkeun. Kata sahabat, Assalamualaikum Rasul. Cek Rasul teh, Waalaikumsalam. Rasul biasa-biasa. Wah, urang mah Assalamualaikum. Oh, mana itu ini. Urang nanya, Rasul mah itu luar biasa akhlak Rasul. Selanjutnya, ya, ketika ada orang yang sakit kira-kira dijenguk tidak? Tapi lamun anu geringna musuh urang, anu sok maledokan urang, anu sok jaya ka urang, anu sok deleka ka urang, kira-kira dijenguk moal ku urang. Moal cenah. Dilongok moal. Cenah Pak Ustad, naon dilongok da sok jaya ka abdi cenah. Abdi nu dicali disundrungkeun, kadang kawis ditegungkeun. Malihan sok disintrek, ya kadang-kadang sok ditenggel Pak Ustad, mau dilongok ku abdi mah. Inilah luar biasa akhlak Rasul. Ketika ada orang kafir tiap hari ke Rasul, kalau Rasul lewat, ya Rasul lewat ya. Rasul lewat, orang kafir nyiduh, sok hayang tuh. Anjeun lamun diciduhan ku babaturan ambek teh. Ambaknya bakal kumaha tah? Oh, hayang nunggul cenah. Awas ku aing. Wah, gitunya. Rasul mah diciduhan teu ambak. Mangkani kapungkur mah teu acan musim Ciptaden jeung Pepsoden. Kabayang bau ciduhna orang zaman baheula. Lantaran teu acan aya Pepsoden jeung Cip. Zaman ayeuna geus aya Pepsoden jeung Ciptaden jeung Close Up. Naon deui marakna? Komodo, merekna Kodomo, Ciptaden, Close Up. Oh iya, pokoknya eta ngalahnya. Zaman sekarang merek-merek pasta gigi sudah banyak dan harum-harum. Angger cidu jalmi mah bau. Kecuali cidu Rasul. Rasul mah awakna geus seungit. Ketika ada orang kafir nyiduhan ka Rasul teang. Rasul mah luar biasa. Terus orang kafir itu nyebarkan beling jeung belingnya, nyebarkan paku di sepanjang jalan Rasul nepi ka Rasul kacugam. Ambak teh. Urang kira-kira ambak teh. Oh, urang mah awas. Ku aing. Rasul mah teh ambak. Dina hiji mangsa, suatu ketika orang kafir tersebut sakit. Ketika beliau sakit, apa yang Rasul lakukan? Rasulullah orang pertama yang menjenguk. Lalu Rasul datang gegedor. Siapa itu? Saya Muhammad. Orang kafir itu kaget. Karena apa? Karena yang mendatangi dia adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad rek angkat beren. Lantaran manehna
Padahal lain, Nabi Muhammad kangen kemana wae, sebutlah namana. Aduh bisa aya nu sarua ngaranna deui nya. Pulang ngaranna si pulangnya. Cek Rasul teh cek Nabi Muhammad. Kami teh kangen ka anjeun pulang. Nah kangen cenah. Kan kami teh sok nyiduhan Nabi Muhammad, sok nyiduhan Muhammad, sok mere beling ka Muhammad. Sok mere tai ka Muhammad. Ya tai hungkul tai onta teh nya. Cek Nabi Muhammad kumaha? Kami kangen. Kami sono ka anjeun. Sing cageurna didoakeun ku Nabi Muhammad. Didoakeun supados daman, didoakeun daman. Akhirnya orang kafir tersebut melihat keagungan akhlak Rasul, dia pun masuk Islam. Bahkan ada satu kisah baru-baru ini. Tahun 2006 ada seorang kiai dari Jakarta Pusat di Jalan Baru. Namanya Kiai Haji Jamaluddin. Dia berkisah. Hoyong kadang kisahna hoyong. Kisah seorang pedagang es cendol. Es cek orang Jawa mah es dawet. Jadi Kiai Haji Jamaluddin mengkisahkan, ini kisah nyata ini. Ada seorang tukang es yang ditakdirkan oleh Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Hoyong teh pendak sareng Nabi. Tiasa moal. Kan Nabi tos ngantungkeun. Tiasa moal. Insya Allah tiasa lamun orang ditakdirkan ke Allah pendak. Jadi kieu caritana. Tukang es ieu teh setiap hari dia berjualan. Namun jualan dia itu sepi jualan teh. Di suatu ketika dia berjualan di depan suatu tempat yang sedang mengadakan Maulid Nabi. Jadi di hiji tempat eta keur ngayakeun acara Maulid Nabi. Akhirnya Rasul hadir di sini. Rasul tukang es teh dagang di dinya. Tukang es eta teh kacaritakeun jualannya lamun sepi kengen artos teh rugi untung. Namun ketika tukang es tersebut jualan di depan acara Maulid Nabi, jualannya ludes, dagangannya habis. Akhirnya dia pun dapat untung. Dia akhirnya bertanya kepada orang yang ada di situ, Pak, kira-kira besok di mana ada acara Maulid Nabi lagi? Saya mau jualan lagi. Oh ada Pak, ada Mang, tempatnya di desa sebelah. Tukang cendol tersebut dia akhirnya pergi besoknya ke kampung sebelah, jualan lagi, laku lagi. Pindah lagi besoknya ke kampung sebelah, jualan lagi, laku lagi. Terus-terusan sepanjang 1 bulan dia berjualan di tempat yang ada acara Maulid Nabi, dagangannya dapat Akhirnya apa? Akhirnya dia bertanya-tanya, sebenarnya apa sih acara Maulid Nabi itu? Di dalamnya ada apa? Akhirnya besoknya dia berjanji untuk libur jualan 1 hari agar dia ikutan acara Maulid Nabi, ingin tahu acara di dalamnya ngapain. Akhirnya besoknya dia libur jualan, dia hadir ke acara Maulid Nabi. Begitu terkejut dia karena dia melihat di acara Maulid Nabi dibacakan berjanji, dibacakan sholawat, sampai ada orang yang menangis terseduh-seduh karena membaca sholat, karena rindu kepada Nabi Muhammad. Akhirnya bergetar, tukang es cendol tersebut bergetar juga. Dia pun tidak terasa menangis. Lalu setelah itu dia akhirnya cinta ke acara Maulid Nabi. Besok-besoknya dia tidak jualan lagi di acara Maulid Nabi, tapi dia bagikan esnya secara gratis. Dia bagikan sampai ada jamaah yang bilang, Mang, kenapa dibagikan esnya? Apa nggak rugi? Saya ingin mengikuti acara Maulid Nabi dan ingin berkontribusi di acara Maulid Nabi karena saya ingin berjumpa dengan Rasulullah kelak di surga.
Akhirnya Mang Es Cendol ini tiap maulid pokoknya dia ngebagi sampai dia menabung. Bilang ke istrinya, "Mah, tahun depan kita harus mengadakan acara maulid Nabi sendiri." Bayangkan, tukang cendol ngadakan acara maulid Nabi sorangan. Bisa tuh kira-kira? Bisa tuh? Kurang mampu tuh ngadakan acara maulid Nabi sorangan? Mau mampu. Eta tukang cendol nabung sehari 3.000 kakumpul setahun. Akhirnya dia mengundang tetangganya. Beliau menyuruh istrinya memasak masakan 200 porsi. Berapa? Mang Cendol datang ke rumah tetangga dan membagikan undangan untuk hadir ke acara maulid. Udah sholat maghrib dia siap-siap. Setelah sholat isya dia menunggu. 10 menit belum ada yang datang, 20 menit belum ada yang datang, 30 menit belum ada yang datang, 1 jam belum ada yang datang, 2 jam belum ada yang datang, sampai dia merasa sedih. Dia bilang ke istrinya, "Mah, ternyata tidak ada masyarakat yang mau datang ke acara maulid Nabi yang kita adakan. Bagaimana Pak kelanjutannya?" "Ya sudah, kita maulid saja sendiri." Akhirnya Mang Cendol sarang istrina, sarang 2 putrana maca berjanji sasarangan. Namun ada kejadian luar biasa ketika mahalul qiyam, ketika berdiri, ketika membacakan "Ya Nabi salam alaika", di luar ada yang mengetuk pintu. "Assalamualaikum." Lalu Mang Cendol beserta istrinya kaget terhentak dan membalas salam tersebut. "Waalaikumsalam. Siapa di luar?" "Kami ingin mengikuti maulid Nabi." Mang Cendol bahagia. Akhirnya dia keluar rumah, dia buka pintu rumah. Namun begitu terkejut dia ketika membuka pintu rumah, karena di luar rumah dia melihat puluhan orang yang badannya tinggi-tinggi, kemudian tegap-tegap, pakai jubah, datang, tapi beliau tidak kenal itu siapa. Mang Cendol kaget. "Dari mana ya?" "Kami dari daerah sebelah. Kami ingin mengikuti acara maulid Nabi di sini. Apakah boleh?" "Boleh, silahkan masuk." Akhirnya masuk, satu persatu masuk. Namun Mang Cendol dia terpana melihat satu sosok. Sosok tersebut badannya tegap, ya, kemudian rambutnya sebahu, agak ikal, kulitnya tidak terlalu putih dan tidak kemerah-merahan, kamu hidung mande, ya. Kemudian beliau terlihat tampan, bercahaya, ditatap siapa ini. Kemudian beliau langsung, Mang jangan sedih, meskipun tidak ada tetangga Mang yang datang menghadiri acara maulid Nabi, kami datang." Kata orang yang wajahnya putih bersinar tersebut, "Maaf, Anda siapa?" Kata Mang Cendol, "Saya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Akhirnya Mang Cendol menangis, istrinya menangis, anak-anaknya semua menangis, lalu memeluk Nabi. Kemudian semuanya membaca maulid Nabi. Setelah selesai membaca maulid Nabi, orang-orang tersebut memakan hidangan yang disediakan, lalu pamit keluar. Mereka pulang. Ini dikisahkan kisah nyata oleh Kiai Haji Jamaluddin. Kejadian ini terjadi di Jakarta Barat, di daerah Jelamba. Ini berkah apa? Berkah maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka dari itu, mari kita mencintai Nabi, mari kita membaca sholawat ke Nabi, mari kita mencintai sunnah-sunnah Nabi, agar kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, dan kelak kita mendapatkan surga, dan surganya berdampingan dengan surga Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya sudah kurang kondusif ini karena panas-panas ya. Oke, terakhir kita sholawat lagi. Manana, 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 lakum, kaifama hubbukum, kaifama wakum, manana.
kaifa ma kaifa ma man ana kaifa ma baik, itu saja yang bisa Pak Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan pantun, boleh? Bilang cakep ya, bilang cakep. Siap. Bila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Bila ada kata-kata yang salah, mohon jangan lapor polisi. Buah mangga, buah kedondong, buah rambutan, buah durian, itulah nama buah-buahan. Sekian wa'alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.